hope you're fine. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Simak baik-baik video ini ya anak-anak. Yang pertama, kita akan belajar jenis-jenis otot manusia dan fungsinya. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia. Otot juga terdapat di seluruh tubuh manusia. Saat bekerja, otot akan melakukan konstruksi dengan cara memanjang dan memendek untuk dapat menggerakkan tulang. Adapun 3 jenis otot, yaitu yang pertama ada otot polos, yang kedua ada otot jantung, dan yang ketiga ada otot lurik. Otot polos. Nah, untuk gambarannya, otot polos bisa dilihat di gambar yang paling kanan. Adapun ciri-ciri dari otot polos, yang pertama yaitu bekerja secara tidak sadar. Nah, karena dia tidak dikendalikan oleh otak. Kemudian, ciri yang kedua adalah terdiri dari sel-sel yang berbentuk gelendong. Gelendong itu bentuknya seperti gambar yang ada di kanan ini, atau bentuknya seperti perahu. Nah, ciri yang ketiga yaitu terdapat pada organ dalam seperti dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernapasan, dan pembuluh darah. Nah, otot polos ini bekerja secara tidak sadar, maka dari itu ketika kita sedang mencerna makanan atau saluran pernapasan atau kita sedang bernafas dan aliran darah kita mengalir, itu tidak terasa karena dia bekerja secara tidak sadar. Seperti itu ya. Selanjutnya ada otot lurik. Gambaran dari otot lurik bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan. Adapun ciri dari otot lurik yang pertama yaitu bekerja secara sadar atau di bawah kendali otak. Kemudian ciri yang kedua adalah otot lurik berbentuk seperti silinder dan memiliki garis terang dan gelap. Kemudian ciri yang ketiga adalah melekat pada rangka sehingga disebut juga otot rangka. Nah, anak-anak, mengapa otot lurik bekerjanya secara sadar? Karena kita secara sadar mampu menggerakkan rangka. Contohnya adalah ketika kita ingin berjalan, maka kita bisa menggerakkan rangka untuk berjalan. Nah, itulah anak-anak sebabnya otot lurik bekerja secara sadar atau di bawah kendali otak. Otot yang ketiga yaitu otot jantung. Bisa diperhatikan gambaran dari otot jantung di sebelah kanan. Adapun ciri-ciri dari otot jantung yang pertama yaitu bekerja secara tidak sadar atau tidak dikendalikan oleh otak. Kemudian ciri yang kedua adalah terdiri dari sel-sel yang bercabang-cabang. Bentuk otot jantung mirip dengan otot lurik, namun dia bercabang-cabang. Ciri yang ketiga yaitu terdapat pada organ jantung. Kalian bisa perhatikan mengapa otot jantung disebut bekerja secara tidak sadar. Karena ketika jantung kita berdetak, itu bekerja secara sendirinya tanpa dikendalikan oleh otak. Selanjutnya yaitu fungsi otot bagi tubuh. Fungsi otot bagi tubuh yang pertama yaitu menggerakkan tulang untuk melakukan gerakan tubuh. Yang kedua yaitu menjaga bentuk dan postur tubuh. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan suhu tubuh. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengidentifikasi ide pokok dalam teks lisan. Ide pokok merupakan inti pembahasan dari suatu teks. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi ide pokok dari teks lisan yaitu: yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh ya anak-anak. Kemudian catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Kemudian tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Kemudian tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Kemudian tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel.
Berikutnya, kita akan belajar ragam gambar pada ragam cover. Ragam cover terbagi menjadi dua. Yang pertama, Ustazah akan jelaskan dulu cover berdasarkan kebutuhan buku. Nah, di sini ada cover buku pendidikan, cover buku masakan, dan cover buku cerita. Selanjutnya adalah contoh cover berdasarkan tampilan atau desain. Nah, di sini ada cover berwarna hitam dan putih dan jenis huruf yang sederhana. Nah, sebelah kanannya ada cover penuh warna dan gambar. Materi selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali isi teks berdasarkan ide pokok. Yang pertama, catatlah informasi-informasi penting yang disampaikan dalam teks. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat kalimat. Dan yang terakhir, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Nah, baik anak-anak, mudah kan pembelajaran hari ini? Insya Allah paham ya? Alhamdulillah. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah ingin berpesan ke kalian. Don't forget pray on time, don't forget obey your parents, don't forget study hard, don't forget reading of Holy Quran, and be careful. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.